Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi yang saya beri judul Adab Bertetangga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menuntun kita semua minadulumat dari jalan yang gelap gulita ila nur menuju cahaya, yakni dinullah, dinul haq, dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum, yang artinya wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa bil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, dan kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal jaril dzil junub wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, dan teman sejawat, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan bin sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahayamu. Yang jadi topik bahasan itu adalah wal jaridil kurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kita itu diperintahkan di dalam Islam untuk berbuat baik. Sebagai bukti bahwa ajaran Islam mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Fal yu'di jarahu. Artinya tetangga itu memang bukan saudara. Juga ada yang tetangga itu saudara atau kerabat. Siapapun tetangga kita, apapun latar belakangnya, apapun status sosial, mereka itu tetangga kita. Maka kalau kita tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha tabakhta maraqatan," maka jika kamu memasak kuah, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah airnya. Lalu fal yang durjironaka, perhatikan tetanggamu. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga itu muslim maupun tetangga itu non. Jadi kemudian kembali ke berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ada sebuah keterangan ulama mengatakan, jadi tamu kita itu ya, pulang dari rumah kita itu seperti dia itu diikuti oleh banyak binatang yang ada di rumah kita. Artinya apa? Kalau kita memuliakan tamu itu berarti kita menolak bala. Ya, paling tidak ya ada air minum. Kalau tidak ada air minum ya ngomong yang baik. Itu yukrim dhaifah. Ini penting sebagai bentuk bahwa Islam sebagai mengajarkan manusia itu sebagai makhluk sosial. Di ayat pertama tadi kan, wa'budullaha wa la tusyriku, itu hablum minallah, hubungan vertikal. Hubungan horizontal kepada sesama manusia itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak itu seterusnya. Itu hubungan manusia kepada manusia. Bahkan di dalam hadis lain dinyatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut itu
Orang datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala sedekah, tapi dia menyakiti orang lain yang banyak kedoliman-kedoliman yang dia lakukan kepada sesama manusia. Maka pahala kebaikan itu akan diambil untuk menutupi dia berbuat dolim itu. Ketika perbuatan dolim itu perbuatan baik kita itu habis, maka perbuatan dolim itu ditimpakan kepada kita. Ini pentingnya menjaga harmonisasi kepada sesama manusia. Apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara, apakah itu kerabat, apakah itu orang-orang miskin, apakah itu teman sejawat, apakah itu tetangga kita. Nah, ini penting supaya kita itu tahu. Ya. Era sekarang ini orang semakin individualistis. Rumahnya dipagar betis, ya. Dibakar mudah, digembok. Kamu ada tamu nggak bisa langsung tek dulu. Ada belnya, kan itu. Itu semakin modern kehidupan manusia, semakin kerenggangan antara tetangga itu semakin kelihatan. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, kalau hati kita itu ingin berbuat baik kepada tetangga, mesti ada jalan. Ya, apakah itu nanti ngasih hadiah setelah bepergian, ngasih kuah, masakan dan seterusnya, ya, membantu pekerjaan tetangga dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan supaya kebaikan kita itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya amal soleh, tapi juga hubungan baik sesama manusia itu tetap baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan bayan penjelasan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, melapangkan hati kita, menunjukkan jalan kepada kita agar kita itu bisa melaksanakan ajaran Islam. Salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.